Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk diberantas. Sejarah membuktikan hampir setiap negara di dunia dihadapkan pada masalah korupsi. Tak hanya menjangkiti pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, kini korupsi juga mewabah pada perorangan. Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian negara, nyatanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan hak dasar kemerdekaan. Dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan nasional dan semakin memperparah kemiskinan. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian negara dan suap menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan. Perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang lagi secara dinamis karena korupsi mengikuti pola hidup manusianya yang materialis. Salah satu upaya luar biasa yang telah dilakukan pemerintah dalam membentuk sistem peradilan pidana yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai KPK yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pembentukan lembaga KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang. Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai. Tidak diakininya sistem pembalikan beban pembuktian, pemberantasan aset, pembayaran uang pengganti, dan peradilan absentia dianggap kurang garap untuk memerangi salah satu bentuk kejahatan luar biasa ini. Penegakan hukum korupsi di Indonesia masih memprihatinkan dan memerlukan perbaikan. Penegakan hukum harus lebih tegas dalam menangkap dan menghukum pelaku korupsi. Serta masyarakat harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya hukum dan peran mereka dalam mencegah korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi dan regulasi yang harmonis. Penegakan hukum korupsi di Indonesia juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dan organisasi masyarakat, serta peran yang lebih aktif dari penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Korupsi telah masuk secara luas dalam ranah mentalitas dan sukma masyarakat. Oleh karena itu, yang paling terkena sasaran kritis ketika terjadi hal tersebut adalah bidang penegakan. Tanda-tanda skeptisisme macam ini sudah bermunculan dan terasa makin kuat, sinyal dengan bermunculnya gagasan mengenai lemahnya pemberantasan korupsi yang bertumpu pada mekanisme penegakan hukum. Konsep penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam lingkup analisis pemberantasan korupsi dipandang sudah tidak cukup bahkan tidak mampu untuk memberikan jawaban yang konkret di masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum efektif dan dihambat oleh beberapa faktor seperti struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa langkah untuk mengatasinya seperti mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, memperkuat pengawasan dan sanksi, serta meningkatkan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. No korupsi, Tolak gratifikasi.